Jangan dikotomi, jangan dikelompok-kelompokkan lagi itu dari mana-mana. Kita hanya satu, veteran, merdeka, 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 merdeka. Veteran harus bersatu. Ya, memang jenisnya dari macam-macam. Ada yang dari wartawan, ada yang dari hostel, ada perdamaian. Kemudian ada lagi veteran perdamaian yang masih belum pensiun. Nah, nanti supaya digunakan oleh ketua DPD siapapun yang terpilih. Oke Pak ya? Nah itu. Keempat, Musda ini adalah sebetulnya satu, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang lalu dari 2022 sampai 2025. Maka apa kita laksanakan sekarang? Ini mundur, ya, mundur di Papua ini mundur karena bermacam-macam persoalan, masalah teknis. Tapi saya nggak usah buka Pak DPD maupun sekretariat. Kemudian kerangka organisasi, ya, kerangka organisasi DPD RRI Papua ini kan banyak kan yang sepuh-sepuh, banyak yang tua Pak. DPP RRI membolehkan bahwa DPD di backup oleh PBN. Banyak Pak, jadi bukan Papua saja. Ya, saya sudah keliling Indonesia Pak. Ya, sudah keliling Indonesia. Jadi organisasi DPD RRI yang kekurangan sumber daya manusia veterannya, maka bisa didukung oleh PBN, termasuk DPC Pak. Ya, kalau DPC kemarin sudah ada Pak saya sakit, bisa nggak dibantu? Boleh, tetapi jabatannya adalah level wakil. Ya, jabatannya level wakil. Kalau DPC dikeluarkan SK oleh ketua DPD. Nah, di level pengurus DPD ini yang mengeluarkan surat keputusan adalah DPP RRI. Ini sebagai pendahuluan pembuka supaya semuanya paham. Saya cuma mengingatkan kembali bahwa di sini hanya ada satu, namanya veteran. Sumbernya boleh dari berbagai macam. Ya, intinya warga negara Indonesia yang pernah bertempur melawan negara asing dan memiliki NPV, dia veteran, termasuk mereka yang bertugas di bawah bendera PBB, itu veteran. Ini dasarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun, Undang-Undang 15 tahun 2012. Ya, Bapak, Ibu, mungkin ada Ibu satu ya. Nah, silahkan nanti baca undang-undang itu. Itu alat kita. Itu adalah pengikat kita. Di situ kita diikat dengan kode etik veteran, namanya Pancamarga. Jadi kalau dulu yang dari TNI, Darat, Laut, Udara, dan Polri, TNI Sabta Marga, perlu ya, Polisi Tribrata. Tapi ketika kita sudah kumpul di sini Pak, etika kerja kita, etika profesi kita adalah Pancamarga. Kalau saya tanya, saya cek lagi mungkin ada yang lupa. Ya Pak, ada 5. Salah satu di antara taat pada pimpinan, taat pada peraturan organisasi. Jadi apapun yang diputuskan dalam sidang hari ini, kita harus bersama-sama bersepakat untuk tunduk dan taat pada aturan itu. Setuju ya Pak? Setuju. Ini undang-undang yang Pak, bukan saya. Saya menyampaikan saja. Jadi kalau saya paparkan nanti undang-undang itu panjang, saya ambil poinnya aja, singkatnya aja. Nah, bersumber dari undang-undang itu dijabarkan oleh DPP RRI dengan namanya petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Musda. Ya, kemarin sudah saya suruh fotokopi juklak Musdanya. Nah, oleh karena itu nanti salah satu di antaranya dalam sidang kedua akan dibacakan syarat atau kriteria calon pimpinan
ketua DPD akan dibacakan nanti. Harus memenuhi itu. Ya, harus memenuhi itu. Kemudian yang kedua, setelah itu baru akan dibacakan rekomendasi dari ketua umum DPP LPRI. Oleh karena itu, kita beri kesempatan kepada forum ini, kepada sidang ini, kita serahkan kepada Pak Ketua DPD dalam sidang pertama ini selaku ketua sidang, pimpinan sidang sementara dibantu oleh sekretaris. Itu kita mulai. Maaf, jam berapa ya? Jam 12. Ya, ini maaf, ini mestinya mundurnya kepanjangan. Jadi harusnya kita mulai dari awal tadi karena print out yang ngadat itu ya. Ya karena ya kita agak disampaikan bahwa selain ini ada sekian yang memberikan catatan. Tulis. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Jadi sidang akan kami ambil alih sementara. Jadi akan kami sambung dengan selanjutnya, yaitu pembukaan sidang musda. Di mana acara pembukaan sidang musda ini pertama adalah Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, sidang musda LPRI jadi kami ulangi lagi bahwa ada sedikit kekeliruan bahwa kami belum buka, jadi akan buka dulu sidangnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sidang musda kami buka. Selanjutnya pengesahan quorum. Selanjutnya akan kami serahkan kepada sekretaris kami, yaitu Pak Warido. Kami silakan, sekretaris. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para peserta sidang yang berbahagia. Untuk mengesahkan forum rapat sidang pada siang hari ini, kami akan bacakan peserta sidang Musda LPRI Provinsi Papua 10 Februari 2026. Jumlah DPC sebanyak 12 DPC, yang hadir 7 DPC. Kemudian 2 tidak hadir karena sakit dan 3 karena tidak ada biaya. Kemudian dari jumlah peserta yang hadir ini, setelah kita telisik adalah 50+1 berarti 50% berarti 7 orang memenuhi syarat untuk melanjutkan sidang. Apakah peserta setuju? Terusi. Supaya dipanggil satu-satu namanya. Dipanggil dulu. Dipanggil. Izin mungkin bisa dipanggilkan masing-masing kandidatnya. Ya. Untuk peserta yang hadir pada siang hari ini yaitu dari Kota Jayapura, DPC Jayapura, Kota Jayapura, Ibu Peneturima. Kemudian 2 DPC Kabupaten Jayapura, Bapak Kilion Agani. Ketiga
Dari DPC Kabupaten Biak Numfor, Bapak Menerap Samsir Patpahan. Hadir. Kemudian DPC MVRI Kepulauan Yapen, Bapak Aris Mabuai. Keenam, Ketua DPC MVRI Kabupaten Fakfak, Bapak Abu Bakar Rimason. Hadir. Ketujuh, Ketua DPC MVRI Kabupaten Kaimana, Bapak Datu Puarada. Sudah jadi Tanda disampaikan bahwa selain ini ada sekian yang memberikan catatan. Tulis. Untuk selanjutnya, peraturan tata tertib musda yang telah kami bagikan kepada peserta, apakah sudah disetujui atau ada tambahan atau pengurangan? Dipersilakan, apa setuju? Pemilihan presidium. Selanjutnya pemilihan presidium kepada para peserta untuk tampil ke depan semuanya. 5 orang Kepada dari kandidat peserta yang kandidat telah peserta ditunjuk presidium. untuk segera mengambil Bapak tempat. Papahan, Bapak Aris Mabuai, untuk berlima berebut sebagai ketua, sekretaris. Berunding, ketua. Maaf, saya tanya dulu Pak. Maaf ya. Ini kita bicara aklamasi atau bicara apa? Nanti Bapak presidium, nanti Bapak pemilihan sidang dulu nanti. Siapa dari ketua? Ketua sidang Bapak, ketua sidang selanjutnya. Selanjutnya penyerahan pimpinan sidang dari Ketua DPD kepada Ketua Presidium. Umumkan dulu siapa, sekretaris siapa? Ketuanya siapa? Ketua Presiden. Pak Abu Bakar kan? Ketua Pak Papahan, Pak Papahan, Ketua. Ketua Pak Permisi Papahan. Bapak, untuk yang ketua bisa dilaporkan kepada sekretaris. Ketua siapa, sekretaris siapa, dan selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris untuk dicatat. Pimpinan sidang, Ya. setelah kami menentukan pikiran dan semangat kami, maka kami sepakat untuk menetapkan pimpinan sidang nama dua. Sekretaris. Siapa sekretarisnya? Siapa? Mengarah, balik baru. Akan palu sidang. Selanjutnya saya terima Palu sidang musyawarah daerah. Presidium terpilih. Tiga, dua, satu. Baik, penyerahan pimpinan sidang dari Ketua DPD kepada Ketua Presidium selesai. Kami sampaikan untuk dapat kembali ke tempat.
Acara akan dilanjutkan dengan sidang paripurna kedua. Tutup sidang pertama. Sidang musda yang kami hormati, sidang pertama kami tutup. Dan selanjutnya sidang berikut kami buka. Selanjutnya pembukaan oleh Ketua Presidium. Sidang musda yang kami hormati, selanjutnya agenda berikut adalah Permisi Bapak untuk bisa digunakan mic-nya. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 5 tahun yang lalu 2020 sampai 2026. Dengan demikian sidang kami buka. Kepada pengurus periode 5 tahun yang lalu kami persilahkan. Ditanyakan Pak, sudah terima materi belum? Sidang musda yang kami hormati, materi telah kita terima. Tentunya kita sudah pelajari. Dengan demikian kami tanyakan, apakah materi yang kita sudah terima dan pelajari itu sudah bisa kita terima atau masih perlu pemaparan? Setuju? Terima. Bagaimana? Setuju. Diterima? Selanjutnya penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua DPD. Selanjutnya Bapak Ibu serta musda yang kami hormati, agenda berikutnya ialah program penyusunan pengurus 5 tahun ke depan. Program kerja 5 tahun ke depan. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara sudah menerima dan mempelajari apakah program ini sudah menggambarkan dari seluruh aktivitas kegiatan kita, rencana kita. Bapak Ibu peserta sidang yang kami hormati, setelah kita terima, kita setujui laporan pertanggungjawaban, apakah laporan tersebut dapat kita terima? Terima. Terima kasih. Selanjutnya mengenai program kerja 5 tahun ke depan, kita sudah baca dan pelajari bersama. Apakah kita sudah bisa terima dan setujui? Setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kan menginjak kepada acara berikut, agenda berikut ialah Penjelasan. pemilihan. Interupsi. Tutup dulu sidang kedua. Baik, terima kasih. Ini kenapa dulu? Dengan disetujuinya Ya. laporan pertanggungjawaban pengurus selama 5 tahun yang lalu dan penyusunan program kerja 5 tahun ke depan Ya. dan disetujui, maka dengan demikian Sidang kedua. sidang kedua kami tutup. Bapak Ibu peserta musda yang kami hormati, selanjutnya kita akan menginjak ke agenda berikut,
yaitu pemilihan pengurus baru 5 tahun ke depan. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta musda yang kami hormati, saat ini kami akan membacakan surat keputusan Markas Besar Legiun Veteran RI Provinsi Papua Panitia Musyawarah Daerah. Surat keputusan nomor 044 garis miring MDLT garis datar Papua garis miring 9 Romawi garis miring 2024 tentang penetapan kriteria penilaian bakal calon ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua. Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua menimbang bahwa untuk mendukung bakal calon ketua DPD LPRI yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani, perlu ditetapkan kriteria penilaian sebagai persyaratan dalam penjaringan bakal calon ketua yang perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI. 2. Keputusan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPRI. Ketiga, Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP LPRI skep garis datar 01 garis miring periode 2020 sampai 2025. Oleh karena fungsi manajemen tidak efektif yang menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai sebagaimana diharapkan dan kondisi demikian dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang lanjut usia secara fisik menurun, kesehatan terganggu, daya pikiran dan konsentrasi menurun, serta semangat organisasi juga menurun. Memutuskan menetapkan 1. Bahwa calon pemimpin yang dibutuhkan oleh calon pemimpin yang berkualitas, memiliki kemampuan menjalankan fungsi manajemen, serta dapat mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi, misi organisasi, maka disepakati kriteria penilaian sebagai berikut. A. NPF P. B. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua DPD LPRI. C. Diupayakan berdomisili di ibu kota provinsi. D. Belum menjabat 2 periode DPD atau pengurus. E. Berkelakuan baik, tidak pernah tercela baik secara hukum pidana maupun perdata. Pemda maupun TNI Polri. I. Memiliki sifat tidak sombong, ramah dan santun, dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk kebaikan organisasi. J. Tidak menjadi pengurus partai politik. K. Sehat jasmani dan rohani. I. Disetujui oleh DPP LPRI garis miring DPD garis miring DPC. 2. Kriteria penilaian ini sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam penjaringan bakal calon ketua DPD LPRI Provinsi Papua. 3.
bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan semestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 September 2025. Panitia Musyawarah Daerah DPD LPRI Provinsi Papua, Ketua Amir Mamrasa, NPV 20003.911. Selesai. Kriteria penilaian bakal calon ketua Dewan Pimpinan Daerah Legend Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua, apakah dapat kita terima? Apakah dapat kita setujui? Kompol Purnawirawan Musnidi BA, NPV 2401236, jabatan mantan Ketua DPD LPRI Provinsi Papua periode 2020-2025. B. Nama H. Marido, telepon TNI Angkatan Darat, NPV 21.182.968, jabatan mantan Sekretaris DPD LPRI Provinsi Papua periode 2020-2025. 2. Bahwa kedua calon ketua tersebut dinyatakan sah memenuhi kriteria sebagai calon ketua dan akan didukung, diusung serta dimufakati pada rapat paripurna musda ke-8 DPD LPRI Provinsi Papua tahun 2025. Yang ketiga, bahwa dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka proses penjaringan bakal calon ketua DPD LPRI Provinsi Papua periode 2026-2031 dinyatakan ditutup. 4. Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober 2025. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Umum DPP LPRI, 2. Kababin Min Pencap 17/Cendrawasih, 3. Ketua Wansimda LPRI Provinsi Papua. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 16 Oktober 2025. Panitia Musyawarah Daerah LPRI Provinsi Papua, Ketua Amir Mamrasa, NPV 20.003.911. Selesai. Saudara saya yang kami hormati, dengan penyampaian bakal calon ketua DPD LPRI Provinsi Papua periode 2026-2031 yang telah kita dengar bersama, apakah dapat kita terima? Apa dapat kita setujui? Setuju. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan pemilihan ketua baru. Dengan demikian, Introduksi Ketua Presidium dalam tata tertib setelah dibacakan tadi. Pertama, seharusnya status DPD LPRI yang lalu divisioner ya, putuskan itu. baik. Baru setelah itu baru membacakan, ini ada perintah ketum, membacakan rekomendasi. Dalam kriteria yang terakhir itu adalah persetujuan dari ketum. Oleh karena itu akan dibacakan rekomendasi dari Ketua Umum DPP RI tentang calon yang kita ajukan. Nah, sebelum itu silakan ditutup dulu. Dan dibacakannya
kriteria persyaratan ketua baru dan rekomendasi dari DPP LPRI. Maka dengan demikian status pengurus lama kami nyatakan demisioner. B48 di garis miring 2026 garis miring C. Perihal rekomendasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LPRI tentang calon Ketua DPD LPRI Provinsi Papua periode 2026-2031. Kepada yang terhormat Ketua Panitia Musda ke-8 DPD LPRI Provinsi Papua di Jayapura. 1. Dasar A. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2023 tanggal 9 Agustus 2018 tentang pengesahan ADART LPRI. B. Petunjuk pelaksana Dewan Pimpinan Pusat LPRI nomor Jumlah 01 garis miring MBLV garis miring 11 garis miring 02 garis miring 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang penyelenggaraan musyawarah daerah cabang ranting LPRI. C. Surat Waketum 1 Dewan Pimpinan Pusat LPRI nomor B05 garis miring MB5 garis miring 12 garis miring 2 Romawi garis miring 2022 tanggal 7 Januari 2006 tentang pelaksanaan Musda LPRI. C. Surat Waketum 2 Dewan Pimpinan Pusat LPRI nomor B36 garis MBLV garis miring 12 Romawi garis miring 11 2022 tanggal 28 Januari tentang revisi waktu pelaksanaan Musda LPRI Papua yang tertunda. Surat Ketua DPD LPRI Papua nomor B013 garis miring MDLV Papua garis miring 4 garis ulangi garis miring 2 Romarik garis miring 2022 tanggal 7 Februari 2026 tentang dukungan penyelenggaraan Musda. F. Surat Keputusan Panitia Musda Dewan Pimpinan LPRI Papua Skep 046 FDLV Papua 10 Romawi 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang penetapan nama calon Ketua DPD LPRI Provinsi Papua atas nama Kompol Mutiwi Purnawirawan PA NPV 23 012 368 dan Pelda Infantri Purnawirawan Adi Marijo NPV 21 18 968. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja selama masa bakti 2020-2025 demi untuk kemajuan organisasi DPD LPRI Provinsi Papua ke depan, maka Dewan Pimpinan LPRI merekomendasikan Pelda Purnawan Hadi Marijo NPV 21 182 968 Sekretaris DPD LPRI Provinsi Papua disetujui sebagai calon kandidat Ketua DPD LPRI Provinsi Papua periode 2021. Selanjutnya diputuskan dalam musyawarah daerah LPRI Papua yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 di Jayapura. Demikian untuk menjadi maklum dan untuk dilaksanakan. Terima kasih atas bantuannya Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Wakil Ketua Umum 2 Resno Wiro Marsikal Madya TNI Purnawirawan NPV 21 005 ulangi 23005024 tembusan Ketua Umum DPP LPRI sebagai laporan Sekjen DPP LPRI Kepala Departemen Organisasi LPRI Ketua DPD LPRI Provinsi Papua. Selesai.
Terima kasih. Pembacaan rekomendasi dari DPP LPRI telah kita dengar bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, pada Bapak Ibu serta musda yang kami hormati dan kami banggakan, apakah nama yang direkomendasikan dari DPP LPRI dapat kita terima secara aklamasi? Terima kasih. Selanjutnya melaksanakan Ketua DPD terpilih. Baik, kepada Ketua DPD terpilih, kami mohon untuk maju ke depan. Pada kesempatan ini, kami dari pimpinan sementara menanyakan apakah setuju dapat menerima mandat kepercayaan ini untuk berfungsi sebagai Ketua DPD Golkar periode 2026-2031 Papua. Dengan izin Allah SWT dan ucapan bismillah menerima sebagai kandidat ketua DPD RT Provinsi Papua. Terima kasih. Pengesahan Ketua DPD terpilih sudah dilaksanakan. Selanjutnya pembacaan Penyerahan palu. Baik, Bapak Ibu beserta musda yang kami hormati, dengan bersedianya Ketua terpilih baru, maka dengan ini para pimpinan sementara kami serahkan kepada pimpinan terpilih. Para pimpinan presidium kami serahkan kepada pimpinan Ketua terpilih. penyerahan palu presidium dilaksanakan kepada Ketua DPD terpilih. Maka dengan demikian, Ya, mimpin sidang. Sidang diserahkan pada palu. Palu dari serahin, Pak. Jadi yang mimpin Ketua terpilih. maka dengan demikian Untuk berikutnya acara apakah langsung pelantikan atau makan dulu? Ya. Kalau begitu acara kami tutup sidang paripurna ketiga Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Papua. Melaksanakan Ramadhan. Setelah pelaksanaan Ramadhan akan dilanjutkan kembali dengan